Ya, mari kita membahas istilah yang ke-7 sekarang. Yang ke-7 yang berkaitan dengan keselamatan. Oh, sekarang yang ke-6. Sekarang yang ke-6. Berkaitan dengan keselamatan yang bernama sanctification. Sanctification atau sanktifikasi. Nah, ini mungkin kita bisa terjemahkan bahasa Indonesia pengudusan, ya. Pengudusan. Pengudusan. Sanktifikasi, pengudusan. Sebetulnya pengudusan ini adalah aspek masa kini dari keselamatan kita. Aspek masa kini dari keselamatan kita. Dimaksudnya orang yang diselamatkan itu sekarang ini harus kudus. Bukan nanti setelah sampai di surga saja, tetapi sekarang ini juga hidupnya harus kudus. Itulah sebabnya kita mengatakan pengudusan adalah aspek masa kini dari keselamatan kita. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Ini kita lihat di sini bahwa pengudusan itu adalah kehendak Allah sendiri bagi kita semua orang yang percaya. Coba kita akan baca satu orang satu ayat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya, silakan mulai dari Debbie. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusan ini, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, perhatikan ayat 3 itu. Karena inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah untuk kita? Pengudusanmu. Itu sanktifikasi, ya. Teruskan Hiron ayat 4. Yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Yang kelima, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kami. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Sudah jelas menurut ayat-ayat dalam Tesalonika tadi, pengudusan adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa tawar-menawar lagi dalam soal ini, ya. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau tidak mau kita harus hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Seperti di dalam Tesalonika kelihatan itu panggilan kita. Kekudusan, kesucian hidup adalah panggilannya orang Kristen. Orang Kristen itu punya satu panggilan yang jelas. Itu panggilan untuk hidup kudus. Ya, ada banyak panggilan Tuhan, panggilan untuk memberitakan Injil, panggilan untuk menjadi saksi bagi orang-orang lain. Dan satu lagi panggilan yang cukup terang, yang sangat terang untuk kita semua adalah panggilan untuk hidup kudus. Jadi kalau hidup saudara tidak kudus, tidak suci, tidak benar di hadapan Allah dan manusia,
berarti kita hidup di luar panggilan Tuhan. Nah, masih ingat apa artinya eklesia atau gereja? Orang-orang yang dipanggil, bukan? Yang dipanggil. Salah satu panggilan untuk orang-orang ini adalah panggilan untuk hidup kudus. Kita lanjutkan sekarang. Apakah arti dari sanktifikasi? Arti dari kekudusan ini? Kita mungkin lihat itu artinya secara negatif dan secara positif ya. Secara negatif, pengudusan itu pertama bukan pelan-pelan memperbaiki sifat lama kita, bukan pelan-pelan memperbaiki sifat lama kita, bukan itu. Banyak orang merasa, wah saya makin lama makin jadi tambah baik. Saya yang dulu busuk, nah ini saya coba perbaiki supaya makin lama makin tambah baik. Bukan demikian. Bukan pelan-pelan memperbaiki sifat lama kita. Itu jelas bukan. Barangkali ada petunjuk dalam firman Tuhan mengenai ini. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi di sini dikatakan manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Artinya sifat lama kita itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah. Jadi pengudusan bukan memperbaiki sifat lama, karena sifat lama tidak bisa menerima apa-apa yang baik sebetulnya. Tidak bisa menerima apa-apa yang rohani. Tidak bisa. Jadi sifat lama kita sudah rusak secara total. Tidak ada kemungkinan lagi untuk diperbaiki ya. Jadi pengudusan bukan berarti memperbaiki sifat lama, bukan itu. Saudara, apakah saudara menyadari bahwa, dan tadi kita sudah belajar bahwa di dalam hidup kita ada sifat lama, bukan? Apakah saudara menyadari bahwa sifat lama yang ada di dalam diri saudara dan saya sebagai orang Kristen sama saja busuknya ya, dengan sifat lama yang ada di dalam diri orang dunia, yang ada di dalam diri orang berdosa, yang ada di dalam diri orang bukan Kristen. Sama saja busuknya dengan kita. Jadi kita harus waspada terus terhadap sifat lama yang ada di dalam diri kita ini. Terang ini? Dan mari kita lanjutkan. Jadi kita harus mengerti ya bahwa Roh Kudus pada waktu saudara diselamatkan, itu Roh Kudus tidak menyucikan sifat lama saudara seperti banyak perkiraan orang. Tidak gitu. Tetapi Roh Kudus hanya memberi sifat baru kepada kita, bukan menyucikan sifat lama kita, ya kan? Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Mari kita baca. Siapa satu orang sudah dapat Galatia 5 Debbie ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging, ini sifat lama kita, berlawanan dengan keinginan roh. Sesuatu yang berlawanan kan tidak bisa itu dipertemukan, bukan? Jadi ingat,
Roh Kudus bukan atau tidak menguduskan sifat lama kita pada waktu kita diselamatkan. Roh Kudus hanya memberi sifat baru kepada kita, memberikan sifat baru kepada kita. Lantas arti daripada sanktifikasi atau pengudusan ini yang kedua adalah secara negatif, yang kedua bukan penghapusan sifat lama kita, bukan penghapusan sifat lama atau sifat daging atau sifat berdosa. Nah, kita sendiri tahu bukan bahwa sifat daging, sifat berdosa kita ini masih ada sampai hari ini ya. Tidak dihapuskan. Nanti dihapuskan kalau sudah kita diangkat ke udara itu pada waktu rapture. Nah, sekarang masih ada. Tapi toh kita mengatakan kita sudah selamat. Ya memang betul. Berarti bahwa sifat lama tidak dihapuskan sekarang ini. Dan memang pengudusan dari satu segi lain itu tidak ada hubungannya dengan soal sifat lama. Bukan itu artinya pengudusan. Tidak mengutak-atik sifat lama itu. Kata pengudusan itu ya sebetulnya arti dasar daripada pengudusan itu. Kudus atau suci itu sebetulnya artinya tidak lain itu dipisahkan atau terpisah. Itu artinya. Bukan memperbaiki. Bukan memperbaiki. Tapi dipisahkan. Dipisahkan untuk maksud yang suci. Itu arti dasar dari pengudusan. Dipisahkan untuk maksud yang suci. Kita teruskan arti pengudusan secara negatif yang nomor 3. Nomor 3. Pengudusan itu bukan sanctimonious monism. Sanctimoniosum. Sanctimoniosme bukan ini. Mengerti sanctimoniosum? Berpura-pura atau berlagak kudus, berlagak suci, sehingga wah sulit sekali bagi orang kebanyakan, orang biasa untuk menyentuh dia. Ada hamba Tuhan yang wah merasa sudah pendeta besar, sangat kudus, sangat suci, ya kan? Jalannya aja sudah lain, nggak sembarangan bersenyum ya, nggak sembarangan itu nyapa saudara atau tertawa, apalagi bergurau dengan saudara, wah sulit sekali itu. Lain sudah itu, berjabatan tangan aja cuma sebentar, cepat-cepat ditarik tangannya ya. Ini berlagak suci. Seolah-olah kalau berjabatan tangan agak lama dengan kita merasa tercemar. Itu bukan pengudusan itu. Itu kemunafikan. Kemunafikan. Berlagak suci. Yang keempat, secara negatif, pengudusan itu bukan berkat kedua. Bukan berkat kedua. Bukan berkat kedua. Jadi pengudusan itu kita tahu semuanya dari ini tidak lain secara positif. Nah, tadi saya sudah terangkan sedikit. Artinya sebetulnya dipisahkan untuk tujuan yang suci. Bagaimana kalau orang bertapa? Apakah orang itu jadi kudus hidupnya? Belum tentu. Orang bisa bertapa di satu gua, di gunung yang sepi, tidak ada manusia lain, dan masih tidak kudus. Maka bagaimana bisa? Ya, masih bisa saja dia najis di dalam pikirannya atau dalam hatinya, ya kan? Pengudusan bukan hal-hal macam begitu. Tapi pengudusan kita dipisahkan dari yang kotor, itu dipisahkan dari yang najis untuk satu tujuan yang suci. Itu pengudusan. Mari kita teruskan sedikit ya.
Jadi secara positif pengudusan adalah dipisahkan untuk tujuan yang suci. Dalam mungkin ada ayat-ayat yang bisa menolong ini. Keluaran 13 ayat 2. Keluaran 13 ayat 2. Nah, mungkin mulai dengan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Apa maksudnya di sini? Bahwa anak-anak sulung dari orang Israel harus dikuduskan, karena akulah yang mempunyai mereka, katanya Tuhan. Maksudnya anak sulung harus dipisahkan, dilainkan, dipisahkan untuk Tuhan. Nah, itu maksudnya pengudusan. Mungkin ada ayat lain yang sebelum kita mengerti. Nah, ini Ibrani 12 ayat 10. Saudara tahu Ibrani 12 ini mengenai bagaimana Tuhan menghajar anak-anaknya ya, kalau anak-anaknya itu hidup tidak benar. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kenapa Tuhan kadang-kadang menghajar kita? Ya, membuat kita sakit misalnya, atau membuat kita tertimpa satu masalah yang berat misalnya. Karena Tuhan ingin memisahkan kita dari karat-karat dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu Tuhan kirim api, supaya karat-karat itu lepas, supaya kita jadi kudus, dipisahkan dari kebiasaan jelek misalnya, dipisahkan dari dosa-dosa yang jelek misalnya. Itu tujuannya Tuhan menghajar kita, untuk memisahkan kita dari perkara-perkara yang jahat. Nah, itulah pengudusan, dipisahkan untuk tujuan yang suci. Kita akan lihat sekarang ya, 3 aspek dari pengudusan. 3 aspek dari pengudusan. Jadi ini pengudusan itu pertama memiliki aspek masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Aspek masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Barangkali kita bisa, untuk mengerti ini kita bisa menulis ada 3 P di sini. Aspek masa lalu, ya, P yang pertama. Aspek masa sekarang, P yang kedua. Aspek masa yang akan datang, P yang ketiga. Aspek masa lalu ini P pertama, positional. Kemudian di sini practical. Kemudian di sini perfect. Jadi positional, practical, dan perfect. Maksudnya pengudusan masa lalu itu adalah pengudusan yang bersifat kedudukan, bersifat status kita di dalam Kristus.
Maksudnya setiap orang yang percaya langsung disebut orang kudus, bukan? Nah, padahal hidupnya sehari-hari kan belum tentu kudus 100%. Kenapa disebut orang kudus? Nah, itu maksudnya posisi dia, status dia, kedudukan dia di dalam Kristus 100% orang kudus. Kita lihat contohnya misalnya dalam surat-surat Rasul Paulus ya. Surat-surat Rasul Paulus seperti kepada orang Kristen di Efesus misalnya. Efesus. Bagaimana itu Paulus menulis? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Yaitu orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi orang percaya langsung mendapat status sebagai orang kudus. Statusnya ya, posisinya ya, kedudukannya. Bukan keadaannya loh ya. Nah, ini disebut aspek pengudusan masa lampau. Misalnya contohnya lagi dalam Filipi. Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi lihat, orang Kristen di Filipi, di kota Filipi juga disebut orang kudus. Padahal kalau kita membaca surat Filipi, kelihatan jemaat di Filipi ada orang-orang Kristennya yang sedang bertengkar, bukan? Seperti itu dalam pasal 4. Yudia dengan Sintike bertengkar, berselisih paham, bukan? Mereka belum sempurna, tapi kenapa dalam pasal 1 ayat 1 disebut orang kudus? Masa orang kudus masih bertengkar? Jelas bukan orang kudus. Berarti itu kekudusan, pengudusan secara posisi. Secara posisi. Ngerti? Misalnya begini, saya anaknya seorang konglomerat. Berarti posisi saya adalah anaknya orang kaya, ya pada. Tetapi mungkin saya masih ngemis-ngemis di jalan-jalan. Nah, ini kan soal lain. Bukan? Kalau posisinya saya anaknya orang kaya. Nah, perkara saya masih ngemis-ngemis di jalan-jalan, nah itu lain lagi, lain soal. Nah, sama dengan ini, posisinya orang Kristen itu orang kudus 100% di dalam Tuhan. Nah, perkara hidupnya masih belum betul 100%, nah itu soal lain. Nah, itu yang akan kita lihat. Aspek yang kedua, aspek pengudusan apa? Masa sekarang. Nah, aspek pengudusan masa sekarang itu bersifat praktikal. Praktikal, maksudnya secara prakteknya bagaimana? Secara kenyataannya bagaimana? Sekarang ini, ya betul, kita sudah mendapat status kedudukan sebagai orang kudus 100% di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau kita mati, kita masuk surga sekarang ini. Tetapi ya, selama kita masih hidup di dunia sekarang ini, kenyataan sehari-harinya itu disebut pengudusan secara praktikal. Nah, pengudusan praktikal ini semestinya ya, harus seimbang atau sesuai dengan pengudusan posisional. Kalau dalam pengudusan posisional, ya, status kita 100% kudus sudah di dalam Kristus. Nah, mestinya secara praktikal ini ya jangan terlalu jauh dari 100%. Ya memang mau 100% tidak bisa, nantinya di sana, bukan? Tapi sekarang ini ya 80%, makin lama makin naik 90% dan seterusnya, ya kan? Jangan 0%, tidak punya kekudusan sama sekali. Wah, ini diragukan apakah orang ini sudah sungguh diselamatkan, dibaharui di dalam Kristus atau belum. Terang? Coba lihat beberapa contoh Roma 12, beberapa ayat maksud saya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, lihat ini berarti masa sekarang kan? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini
yang dimasukkan di sini persembahan yang kudus, itu maksudnya hidup kita itu bagaimana? Sudah beres pada, benar pada. Nah, Paulus di sini sangat menganjurkan, malahan mendesak supaya kita punya kehidupan yang betul. Itu dimaksudkan dengan practical sanctification, pengudusan secara praktisnya. Keadaan kita sekarang harus beres di hadapan Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di sini Tuhan mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Ini maksudnya setiap hari orang Kristen itu mesti menyucikan dirinya lewat firman Allah. Itu gunanya waktu teduh. Waktu teduh, kadang-kadang ada firman yang mengingatkan kita tentang dosa, menempelak kita, bukan? Menasihati kita supaya hidup kita tambah hari tambah suci, tambah baik. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, aspek yang terakhir, yaitu aspek pengudusan yang apa ini namanya? Perfect. Ini sudah sempurna, sudah terakhir. Nah, ini nantinya di mana? Pada waktu kita sudah diangkat ke udara, diberi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, diangkat ke surga. Nah, ini nanti di sana kita akan betul-betul kudus secara 100% sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kedudukan kita yang kudus 100% di dalam Kristus. Cukup jelas ini? Dan ini akan terjadi ya mungkin nanti, mungkin ya besok, mungkin beberapa minggu lagi. Nah, kita tidak tahu kapan kita diangkat ke surga. Itu dalam Filipi 1 ayat 6 misalnya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, dari segi lain, ini memang ayat ini sangat luas, gitu ya, cukup luas. Dalam segi lain, dari segi lain, pekerjaan yang baik yang Tuhan mulai di antara kita apa? Menyelamatkan kita. Dan Tuhan mulai dengan itu dan menguduskan kita. Kalau Tuhan mulai menguduskan kita, di sini dikatakan Dia akan menguduskan kita sampai pada akhirnya. Itu Dia pada akhirnya di surga Dia akan menjadikan kita orang yang betul-betul kudus 100% secara kenyataan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita bila Kristus menyatakan dirinya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, kelak ini yang akan datang. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, yaitu kudus, bukan? Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ini adalah pengudusan yang sempurna, yang terakhir nanti. Tapi kalau kita lihat, coba itu dalam ayat 3 ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, ini kira-kira ayat 3 ini pengudusan yang mana? Yang posisional atau praktikal atau perfect? Ayat 3 itu loh, ayat 3-nya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita disuruh sekarang ini menyucikan diri. Ini pengudusan yang mana? Praktikal. Praktikal. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana kita ini dapat memiliki hidup yang suci, hidup yang kudus. Bagaimana caranya?
selalu ada dua pihak ya yang bekerja sama. Itu pihak dari Allah dan dari kita sendiri. Barulah nanti akan menghasilkan pengudusan. Allah bekerja, kita juga harus bekerja, harus ada kerjasama. Baru menghasilkan pengudusan. Nah, kalau bagian kita yaitu tadi di dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Bagian kita yaitu apa? Mempersembahkan ya. Mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengan satu kata dari pihak kita dituntut apa di sana? Dituntut dedikasi sepenuhnya. Dedikasi sepenuhnya, yaitu penyerahan diri kita. Penyerahan diri kita kepada Allah. Oh inilah Tuhan, inilah saya. Kuduskan saya Tuhan. Saya datang kepadamu sebagaimana adanya saya. Kuduskan saya. Jadi satu penyerahan. Satu dedikasi. Kemudian dari pihak Tuhan, dari pihak Allah, Allah juga bekerja. Bekerja untuk menguduskan kita. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Apa artinya di sini? Artinya di sini bagian Allah. Allah yang menguduskan, Allah juga menyucikan, Allah membenarkan kita lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Lewat Rohnya yang bekerja dalam hati kita. Jadi dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup pada Tuhan sepenuhnya, ya. Juga itu dengan Allah bekerja, yaitu Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menghasilkan kekudusan, pengudusan. Saudara-saudara, saya sendiri itu merasa kita kurang berdoa untuk hidup yang suci, ya kan? Kita lebih banyak berdoa untuk minta berkat. Itu ciri khas doanya orang Kristen. Minta berkat. Lupa bahwa ada yang lebih penting daripada itu. Yang lebih penting itu apa? Bagaimana memiliki hidup yang suci. Malahan di dalam doa-doa kita setiap malam di sini, waktu doa bersama, doa malam bersama, jarang sekali kita berdoa untuk itu, bukan? Malah saya ingat, kita hampir tidak pernah berdoa untuk minta satu hidup yang suci di hadapan Tuhan, dari Tuhan. Padahal ini sangat penting sekali. Taunya kita minta apa kepada Tuhan? Minta kesembuhan, minta duit, minta perlindungan. Ya itu semua perlu, tidak salah dengan itu. Saya tidak bilang itu salah. Tapi kita lupa untuk meminta supaya hidup kita dijadikan hidup yang suci. Marilah mulai nanti malam kita pada waktu berdoa bersama, kita jangan lupa mulai berdoa untuk hal ini. Minta hidup yang suci, supaya Dia mengkuduskan baik pikiran kita maupun perkataan kita dan juga perbuatan kita, keseluruhannya, roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya dikuduskan oleh Dia. Karena hanya Dia yang bisa melakukan itu. Kalau kita mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Jadi makanya dari pihak kita harus ada penyerahan, bukan? Penyerahan untuk apa? Untuk dikuduskan oleh Allah. Dari pihak Allah Dia akan bekerja. Nah, saudara harus ingat. Ya, tapi saudara harus ingat,
Walaupun hidup kita itu sudah dikuduskan oleh Tuhan, jangan lupa selama masih ada di atas muka bumi ini, kita masih tetap memiliki sifat lama. Dikuduskan bukan berarti sifat lama dicabut, tidak, bukan? Sifat lama tidak dihapus. Jadi tetap kita memiliki sifat lama. Sifat lama itu akan tetap ada dalam hidup kita sampai kita mati atau sampai kita diangkat ke udara. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap sifat lama ini. Dalam kaitan dengan sifat lama, apa yang harus kita lakukan terhadap sifat lama? Karena sifat lama ini yang terus menjadi pengganggu utama, sehingga kita tidak bisa hidup kudus, bukan? Yang harus saudara lakukan ada dua, coba catat terhadap sifat lama saudara. Pertama, saudara harus memandang sifat lama saudara sudah mati di kayu salib bersama Kristus. Itu sebabnya ada kata-kata aku tersalib bersama Kristus. Jadi saudara harus memandang, menganggap sifat lama saudara sudah mati di kayu salib. Kalau sifat lama mati, mana ada itu sesuatu yang mati bisa bisa bekerja lagi? Tidak bisa, bukan? Jadi supaya sifat lama itu tidak bisa bekerja lagi dalam hidup saudara, ya, pandanglah dia sebagai yang sudah mati di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Tapi di samping itu juga matikan sifat lama saudara. Matikanlah sifat daging itu. Dengan jalan apa? Ya, minta supaya rohnya bekerja dalam hidup kita. Ya, saya kira itu saja dulu mengenai sanktifikasi atau pengudusan. Jadi yang paling penting saudara ingat bahwa pengudusan itu adalah satu doktrin yang sangat praktikal, ya, sangat praktis sebetulnya. Sangat praktis. Jadi pengudusan itu artinya tidak lain dipisahkan dari dosa, dari sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, dipisahkan bagi Allah, ya, dipisahkan bagi Allah. Bukan dipisahkan sekedar dipisahkan, tapi dipisahkan untuk Allah, bagi Allah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dengan perkataan lain, pengudusan itu dipisahkan untuk maksud yang suci, dipisahkan untuk tujuan yang suci, dipisahkan untuk maksud yang kudus. Nah, itulah pengudusan. Nah, tanggung jawab kita selama ada di atas muka bumi ini memiliki hidup yang kudus, karena ini juga merupakan panggilan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen adalah orang dipanggil, orang yang dipanggil untuk hidup kudus.